Orang itu bisa bekerja tanpa koneksi. Orang itu bisa menghasilkan uang tanpa koneksi. Oke. Tapi orang tidak bisa berkembang tanpa koneksi. Kenapa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial? Supaya kita tambah pinter. Supaya kita berkembang. Bagaimana cara manusia berkembang? Berkomunikasi, berkoneksi, berelasi. That way, otak lu keasah. Pengalaman orang lu belajar. Oke. Koneksi itu membukakan kita ke banyak peluang lain yang tadinya kita tidak terfikir atau bahkan gak punya. Lu pasti kalah sama orang yang bahkan tidak sepinter lu tapi koneksinya banyak. Percaya sama gue. Dari nol. Apalagi? Dari nol bagaimana membangun karir tanpa koneksi. Bentar. Ini ada cara membangun koneksi yang realistis. 9% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Silakan tampilkan. Wah. Ya, jadi teman-teman, kuliah realistis kuliah yang ajarin lo cara cari cuan. Ya. Di dalamnya ada modul buat belajar networking ya. Ya, betul. Ada role play-nya juga. Betul. Gimana cara cari networking dan bagaimana membangun koneksi. Lalu tadi judulnya? Bagaimana membangun karir tanpa koneksi. Nggak bisa lah. Orang punya koneksi nggak berkarir aja kaya. Berarti harus punya koneksi nih. Pak. Kita tutup segmen dari nol sekarang. Iya, udah langsung aja belajar di kuliah realistis bagian bangun Koneksi ya, networking. Coba, pertanyaan lu adalah gimana cara bangun karir tanpa koneksi? Orang nggak ngapa-ngapain aja salah koneksi kaya, Pak. Ya itu dia. Tapi maksud gue gini kan, nggak semua orang dilahirkan dengan koneksi, Pak. Betul nggak? Kayak lu pun nggak ada koneksi dulu. Nggak ada. Gua pun nggak ada koneksi. Sama Tuhan Yesus aja kita. Itu terkonek otomatis. Karena kayak koneksi kita siapa ya? Iya. Ini aja deh Tuhan. Sama kayak pas doa, aduh iri ya, yang lain papanya kaya. Oh, aku kan ada bapak di surga. Lebih kaya lagi. Lebih kaya flexing, gue bisa flexing lebih ini. Dunia ini punya gue gitu ya. Aduh, ini jokes Kristen kacau. Iya anjir. Gimana? Jadi lu kan dulu nggak punya koneksi. Ya, oke. Terus lu gimana cara lu ngebangun karir? Orang itu bisa bekerja tanpa koneksi. Oke. Orang itu bisa menghasilkan uang tanpa koneksi. Oke. Tapi orang tidak bisa berkembang tanpa koneksi. Jadi kalau pertanyaan lu, bisa gak membangun karir tanpa koneksi? Titik awalnya aja kadang udah butuh koneksi. Tapi katakanlah lu organik banget masuk dapat kesempatannya. Ya, untuk skill, atasnya, karena skill, lu butuh koneksi. Kenapa? Koneksi tuh pikiran kalian jangan sempit, teman-teman. Kalau koneksi tuh rasanya gini. Kalau ada koneksi, ordal dari karyawan langsung direktur. Itu bisa kalau di drama box Cina dan lu bapak lu ownernya. Iya, betul. Masalahnya nggak semua kayak drama box. Iya, benar. Masalahnya apa? Gini. Koneksi ini lu tetap punya untuk apa? Memberikan lu ilmu. Oke. Insight. Framework. Kenalin lagi ke koneksi yang lain. Network. Oke. Kenapa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial? Supaya kita tambah pinter. Supaya kita berkembang. Bagaimana cara manusia berkembang? Berkomunikasi, berkoneksi, berelasi. That way, otak lu keasah. Pengalaman orang lu belajar. Oke. Percaya nggak? Lu ngabisin waktu aja sama gue 3 bulan. Tambah pinter lu pasti. Iya. Tanpa harus gue kasih apapun. Itu kan bisa jadi modal lu untuk meleverage hal lain. Iya. Jadi koneksi ini tuh bukan cuman kayak ordal, kita nggak bisa kerja, jadi naik. Banyak yang begitu. Ya, Tapi koneksi itu membukakan kita ke banyak peluang lain yang tadinya kita tidak terfikir atau bahkan nggak punya. Oke. Apakah koneksi itu termasuk dengan pertemanan? Oh iya dong, semua. Koneksi ini sebenarnya kita ngomongin koneksi itu kan bahasa dasarnya connected ya. Yeah. Connected itu artinya kita punya interaksi. Ya. Ya nggak sih? Kayak dulu Nokia kan connecting People. By apa? SMS, telepon, sneak. Nggak ada ya. Iya bener. Iya bener. Dulu paket Excel ekstra SMS 100 sehari ya. Waktu zaman PDKT. Buat apa sih itu Nokia connecting people? Artinya apa? Ada interaksi yang dibangun untuk membangun sebuah
Koneksi. Jadi koneksi pada dasarnya adalah berinteraksi dengan banyak manusia yang pada akhirnya mereka bisa align dan dipakai sama yang di atas untuk membukakan, meningkatkan atau memberikan jalan-jalan lu yang mandek. Jadi jangan dipersempit bahwa koneksi itu kayak ordal, Enggak. direktur, orang yang lebih jago, lebih hebat. Enggak. Sesimpel lu datang ke gua, kok gue lagi bisnis hampers. Gue gini buat biayain nyokap. Lu datang ke gue aja, bangun koneksi sama gue langsung nanya, hampers tuh berapa duit? Gue pesan deh. Buat klien agency gue. Lu jual apa lagi? Oh, gue pesen deh lemper lu buat Rally Impact Community. Kita ada 50 orang, biasanya gue pesan 50 packs. Next gue bisa kenalin lu ke orang yang butuh pesan hampers lagi. Cuman dengan terkoneksi dengan satu orang, lu bisa buka jalan ke banyak tempat. Betul. Problemnya adalah manusia tuh terlalu banyak mengandalkan diri sendiri. Kalau gue pinter banget, kalau gue di rumah nih gak keluar rumah tiap hari belajar dan pinter banget, gue pasti kayak kagak. Lu pasti kalah sama orang yang bahkan tidak sepinter lu tapi koneksinya banyak. Percaya sama gue. Oke. Percaya sama gue. Menarik. Kalau gitu gue mau nanya. Kita kan sebagai individu pun perlu mengasah skill dan kepintaran kita. Betul. Benar kan? Di luar connect sama orang. Ya. Nah menurut lu harus lebih berat mana? Apakah ini harus jalan benar-benar barengan atau bisa berat salah satu dan bisa memperlebar paralel? Gue pun sampai diri gue yang sekarang masih memberikan ruang-ruang di 7 hari ini kesempatan buat ngopi sama orang-orang yang memang gue rasa gue butuh ngobrol untuk meningkatkan gue punya kapasitas dan kapabilitas. Gue terus menjaga koneksi-koneksi ini dengan aware, dengan sadar bahwa orang-orang ini yang gue butuhkan. Simple lah. Gue tetap berkoneksi dengan bisnis partner kita sekarang. Iya betul. Despite gue sebulan ini ngisi acara banyak sekali, banyak job di mana-mana, gue tetap spend waktu sama banyak orang yang memang harus kita invested untuk membuat semua ini bisa berjalan. Iya betul. Gitu loh. Jadi koneksi itu luas. Gitu loh. Jadi bangunlah koneksi kalian dengan banyak orang yang bisa membuat kalian maju. Tapi jangan gini, kok gue ngabisin waktu sama dia, gue ngedown. Kenapa? Orangnya belagu. Gue cuma dapat penghinaan kalau ketemu dia. Salah koneksi. Ya lu kagak usah ketemu. Salah koneksi. Salah koneksi. Berkoneksilah dengan orang-orang yang bisa memberikan lu pertambahan rejeki, kepintaran, hati, iman, berkat, positif. Lu terkoneksi sama satu orang tambah positif. Begitu terkoneksi sama 100 orang positif, hidup lu positif banget. Hidup lu positif banget, terkoneksi sama satu orang negatif, tambah terkoneksi sama 10 orang negatif, dari positif jadi negatif. Ya, agree. Ya, karena kemarin juga sebenarnya gue ada lihat sebuah video, dia bilang ada survei korelasi antara orang pintar dan orang yang punya koneksi. Ternyata orang yang pintar jika ditempatkan dengan kepintarannya tanpa koneksi ya nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan. Tapi orang yang standar bahkan orang yang bodoh ketika dipertemukan sama kemungkinan ketemu sama banyak orang dia bisa jadi kaya. Sorry to say, berapa banyak cerita orang kaya banget sekarang berawal dari supir? Banyak loh. Lu sebut berapa konglomerat yang dulunya ceritanya dari supir? Banyak. Sampai kemarin ada meme, tahu gitu gue dulu jadi supir. Iya benar. Ngapain gue jadi karyawan? Benar. Jadi supir semua jadi konglomerat, kenapa? Mereka terkoneksi langsung sama sumber uangnya. Informasinya dapat, channelnya dapat, ilmunya dapat. Makanya lu kalau mau cari duit, fokusnya cari duitnya, lu pasti jadi bodoh. Ya betul. Fokus cari duit, cari ilmunya, cari kapasitas, cari koneksinya, duitnya dateng. Gua terinspirasi pas lu ngomong gitu, gua ada sempat dengar cerita kalau nggak salah orang Hong Kong, namanya Lee Ka-shing kalau gua nggak salah ya. Nanti kalian boleh cross check. Dia tuh pengusaha konglomerat lah. Dia punya perusahaan properti juga. Supirnya pas waktu pensiun mau dikasih pesangon, dia bilang, Pak nggak usah kasih pesangon karena duit saya udah banyak gara-gara bapak. Beli kasih. Kita aja dari kemarin temenan sama temen baru kita, thank you ya bro ya, ini kalau lu nonton. Ya, thank you bro. Ya, gue pribadi udah dapat berapa ngobrol, hai terconnected dengan orang yang tepat, dengan sumber informasi yang tepat. Gue cuma kenal dia, gue tahu dia kredibel, kita satu value, seru. Gua lagi ada likuiditasnya lagi spare banyak, tembakin aja jadi duit lagi. Itu exactly yang dilakukan si supirnya Lee Ka-shing. Jadi setiap Lee Ka-shing ada deal, beli saham ABC. Pak, PA gua aja ganti mobil. Iya memang sih. Karena apa? Ngobrol sama gua. Karena apa? Abis gua beli, gua ketemunya dia. Ya gua kasih tahu, dia beli. Betul. Berkat Tuhan tuh di mana-mana. Ya. Problemnya,
lu bisa nggak ngelihat berkat yang Tuhan taruh di sekitar. Makanya kita selalu bilang, ilmu lu tambah, knowledge lu tambah, experience lu tambah. Kalau nggak nih, lu dikasih emas depan muka lu. Nggak tahu. Lu kira itu kerikil. Iya. Yang kerikil lu kira emas. Jadi lu salah bergaul. Jadi lu salah bergaul. Salah bangun koneksi. Salah bangun koneksi, habis. Dan gimana cara membangun koneksi yang tepat ya? Biar kita nggak terjebak sama koneksi yang salah gitu. Jadilah orang yang tepat. Wah, dalam nih. Karena value attract value. Lu lihat misalnya. Kok kenapa dia cocok main sama dia orang satu grup, gue gak cocok. Berarti satu grup mereka value sama. Simple. Oke, nggak mungkin di dalam satu grup ada orang yang beda. Gak mungkin kuat tahan lama. Gak mungkin. Kenapa lu bisa lihat? Oh, yang grup A tipikalnya A. Ya itu tipikalnya begitu semua. Grup B tipikalnya B. Begitu semua. Misalnya gue bilang, Bill, gue habis jualan sesuatu gitu ya. Abis gue kasih narasi ini ceritanya dapat berkat gitu ya dari atas misalnya. Terus gue tempel 100% guaranteed blessing from God. Gue jual harganya. Modalnya 50.000, gue jual 2 juta. Laku. Di kelompok orang tertentu dia akan bilang, Theo lu jenius banget marketingnya. Barang Goban bisa lu jual 2 juta, pantes lu kaya. Di satu lagi. Di satu lagi gue ketemu orang akan bilang, bro etik bro. Ya lu gila, barang 50.000. Masa lu bikin cerita bohong? Barang 50.000 lu margin ke 2 juta lu jual. Lu jangan nipu orang. Bisnis ya bisnis, tapi jangan nipu. Percaya nggak? Yang tadi udah pasti lebih kaya daripada yang ini. Iya betul. Pasti. Pasti. Problemnya lu cocoknya di mana? Yang ini salah nggak? Gue nggak berani ngejudge. Yang ini salah nggak? Gue nggak berani ngejudge. Value lu cocoknya di mana? Oke. Indian value attract. Value. Value udah. Titik. And then ketika kita buat diri kita jadi orang yang tepat punya values, ya kita approach orang yang punya values juga. Kalau lu orang yang fokus utamanya cari duit, lu akan nganggap Theo Derek tuh bodoh kok. Banyak sih Project yang gue tolak 2 digit miliar. Iya. Lu akan bilang gue bodoh. Percaya sama gue, lu akan bilang gue bodoh. Iya. Tapi Kenapa nggak diambil gitu ya? Sebagian orang yang bisa melihat values lain yang valuesnya bareng gue akan bilang, lu teladan kok. Kenapa? Dengan lu mengambil langkah itu, gue pun terinspirasi dan gue bisa mengambil langkah yang lo ambil. Itu banyak juga yang ngomong gitu. Banyak juga yang ngomong gitu. Iya, benar. Kita ada sempat ngomong, lu harusnya kayak gini bro. Tapi ada yang bilang, wah ini udah tepat. Tergantung di komunitas mana. Oke, mantap teh. Gua rasa udah cukup. Mau closing statement buat teman-teman So buat teman-teman harus gak bangun koneksi? Harus juga bangun relasi? Harus. Mulai networking dari mana? Dari kuliah realistis. Mantap. Itu cakep. Udah. Selesai.